Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat literasi pesantren. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kajian fikih kesehatan yang akan saya bawakan dalam setengah jam dalam durasi 30 menit. Sebagaimana minggu lalu kita sudah membahas tentang menerapkan gaya hidup sehat sebagai upaya preventif atau upaya pencegahan. Dan minggu lalu sudah dijelaskan tentang tata cara untuk kegiatan aktivitas apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menerapkan gaya hidup sehat. Nah, kita masuk pada poin yang kedua. Jadi minggu lalu Imam Jalaluddin As-Suyuti itu menjelaskan ada 10 poin ya. 10 poin aktivitas yang bisa kita lakukan untuk menerapkan gaya hidup sehat sebagai upaya preventif. Nah, untuk poin yang kedua yaitu asani tadbiru syurbi. Jadi yang kedua adalah kita selalu teratur untuk minum yang banyak. Tadbiru syurbi, mengatur tata cara, mengatur intensitas minum atau kebutuhan air yang kita butuhkan dalam satu hari. Di dalam ini Imam Jalaluddin As-Suyuti atau Al-Musannif menjelaskan bahwa alla yashriba al-insanu illa dunarriyi wa ayyashriba ma'an adban baridan min nahri syarqiyyin aw bi'ri katsiril ma'i. Jadi dianjurkan seseorang itu meminum minuman yang segar dan juga meminum air yang segar dan dingin min nahri syarqiyyin yang diperoleh dari air sungai timur ya. Kalau ini kan min nahri syarqiyyin karena Imam Jalaluddin As-Suyuti tinggal di daerah Timur Tengah, ini dia menyebut mengambil air dari nahri syarqiyyin atau sungai timur. Au bi'ri katsiril ma'i atau suatu sumur yang banyak airnya. Wa yatanaffasu kharijal ina'i la fil ma'i thalatha marratin. Dan hendaklah ketika minum itu kita bernafas di luar wadah. Jadi tidak dianjurkan kita minum sambil bernafas di dalam cangkir atau tempat minum air itu. Thalatha marratin. Jadi ada jeda bernafas sebanyak 3 kali dalam satu kali minuman. Minum, kemudian bernafas di luar, kemudian minum lagi, bernafas di luar, dan minum lagi sebanyak 3 kali. 3 kali minum ya, 3 kali tegukan. Kemudian wa yusammillah, dan jangan lupa untuk membaca basmalah terlebih dahulu fi kulli wahidatin minha, di dalam setiap satu kali nafas. Jadi membaca basmalah ketika minum tidak hanya dilakukan di awal sebelum minum. Jadi seharusnya sebaiknya siogianya adalah minum kemudian dalam 3 kali nafas dan membaca basmalah itu dalam setiap kali nafas. Bismillahirrahmanirrahim, minum, kemudian bernafas di luar wadah, kemudian baca bismillah lagi, bismillahirrahmanirrahim, kemudian minum, kemudian bernafas di luar wadah, dan kemudian membaca basmalah lagi sebanyak 3 kali itu di dalam setiap kali nafas yang dibuang di luar cangkir itu. Selanjutnya wa yahmiduhu, dan jangan lupa untuk membaca alhamdulillah fi akhiriha di dalam setiap akhir aktivitas minum. Wa yashrabu fi ina'in khazafin minatini fahadha huwa syurbu al-hani wa huwa asyurbu al-hani'u al-mar'i'u as-salihu.
Dan dianjurkan kita itu meminum itu di dalam suatu wadah atau suatu cetakan yang terbuat dari tanah liat. Nah itu sudah turun temurun dari nenek moyang kita, kalau air minum itu diletakkan di wadah semacam tanah liat yang terbuat dari tanah liat, itu memang akan menjadikan air itu menjadi dingin secara alami dan tidak terkontaminasi oleh bakteri yang ada di luar wadah itu. Nah, fahadha wa asyurbu al-hani'u, dan itu adalah minuman yang sangat enak, segar dan baik. Wa qala ba'dul hukama'i, dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya asyurbu fi ina'in nuhasi rodiun. Jadi banyak ulama-ulama fikih, juru hukum, ahli hakim itu mengatakan bahwasanya meminum di dalam suatu wadah tembaga itu adalah tidak baik, rodiun, buruk. Lahaniun, tidak segar, wala mar'iyun, dan tidak enak dipandang. Wa fil audi, dan bagaimana kalau gelasnya terbuat dari kayu, haniun wala mar'iyun. Kalau terbuat dari kayu itu juga segar, enak, tapi tidak enak dipandang. Wa fi khuzafitini, dan kalau meminum di wadah porselen yang terbuat dari tanah liat, itu adalah minuman yang enak dan segar serta enak dipandang. Wa yuhadziru kullal hadri minal hari illa li'udrin, dan ini al-musannif menjelaskan bahwasanya sebaiknya kita itu menghindari air yang sangat panas karena memang tidak baik, illa li'udrin, kecuali memang karena suatu udzur. Wal malihu wal kidru wal muntinu wa kullu dzalika radiun la khaira fihi. Nah, lalu bagaimana dengan air yang asin? Wal malihu, air yang asin atau air yang berbau anyir atau berbau busuk, wal muntin, dan berbau tidak sedap, wa kullu dzalika radiun, dan setiap dari sifat air yang seperti itu adalah memang buruk, tidak baik bagi kesehatan. La khaira fihi, tidak ada kebaikan di dalamnya. Wala yashrabu al-ma'a minal ina'il ladzi la yura al-ma'u fihi kal kuzi warrakwati. Dan juga kita itu tidak dianjurkan untuk meminum air yang terbuat dari wadah yang dimana al-ma'u alladzi minal ina'il ladzi la yura al-ma'u fihi, dimana wadah itu kita tidak bisa melihat warna cairan di dalamnya, artinya tidak transparan ya. Minal ina'il ladzi la yura al-ma'u, yang dimana air itu tidak bisa kita lihat di dalamnya, kalkuzi, seperti cangkir yang sangat besar, kemudian warokwati, dan seperti teko, artinya kita kesulitan untuk membuka wadah itu. Walahu dzalika, karena apa tujuannya? Tujuannya adalah fa innahu la yudra ma yandafi'u ilaihi min batinihi, artinya kita itu tidak bisa melihat, tidak bisa diketahui sesuatu yang berbahaya yang ada di dalam wadah itu. Walakin yusakkibu al-ma'u minhu ila ina'i syurbi, tetapi hendaknya menuangkan air tersebut ke dalam suatu wadah cangkir gelas lagi. Jadi kalau memang kita mempunyai wadah air yang besar, sebaiknya tidak langsung diminum dalam wadah yang besar itu, tetapi kita pindahkan, kita tuangkan ke dalam gelas yang kecil yang bisa kita buat minum. Wayang duruhu, dan bisa, artinya kita bisa melihat air di dalam gelas itu. Tsumma yushrobu, kemudian diminum.
kama wasfana, sebagaimana yang sudah kita berikan sifat tadi yang di atasnya. Wa hadzal qadru kafun fi tadbiri syurbi wallahu a'lam. Dan perkiraan ini adalah perkiraan yang cukup untuk kita melatih pola minum. Allah Maha mengetahui. Jadi sampai sedetail ini al-musannif menjelaskan tentang tata cara meminum air, intensitas meminum air, sampai ke jenis wadah gelas yang kita gunakan juga diperhatikan oleh al-musannif. Dan yang paling ditekankan adalah dimana kita itu kalau ingin menjaga pola hidup yang sehat, dalam satu hari itu kita harus meminum minimal 8 gelas air atau sebanyak 2 liter air per hari. Nah, setelah kita membahas tentang pola minum yang baik, selanjutnya Imam Al-Musannif menjelaskan tentang tata cara berolahraga, bergerak, agar kita itu tidak menjadi manusia yang mager, yang sedikit-sedikit malas gerak. Jadi dimana di sini kita dianjurkan untuk banyak bergerak, tadbirul harakah, melatih kita berolahraga. I'lam annal insana la budda an yabqa ala ma'idatihi min kulli ta'ami min kulli ta'amin fadlatin radiatin. Jadi sebaiknya kita itu menyisakan i'lam annal insana la budda an yabqa. Jadi sebaiknya kita itu menyisakan di dalam perut kita itu suatu sisa. Jadi maksudnya di sini adalah di dalam perut kita itu selalu menyisakan sisa makanan yang buruk. Nah, jadi kenapa kita disarankan untuk berolahraga? Itu alasannya. Karena di dalam perut kita itu selalu menyisakan suatu sisa makanan yang jelek, artinya yang sudah diproses dan itu menghasilkan dampak yang buruk di dalam tubuh kita. Nah, tata caranya adalah bagaimana kita menghadapi resiko makanan yang buruk. Nah, itu adalah fa'idza lam yataharrak fi waqtin makhsusin ijtama'a min dzalika dararun 'azimun. Jadi kalau kita tidak bergerak di waktu-waktu tertentu, maka akan terkumpul banyak bahaya yang sangat membahayakan. Maka kita disarankan untuk berolahraga. Fayambaghi ayyataharraka harakatan khafifatan mu'tadilatan yusakhinu minha jismuhu wa tanhadimu tilkal fadlata. Jadi sebaiknya kita itu bergerak meskipun dengan gerakan yang sangat ringan, yang juga sedang, tidak terlalu berat, yang bisa menghangatkan badan kita. Itu tujuannya. Artinya menghangatkan adalah jadi keluar keringat dari dalam tubuh kita. Kemudian watun hadamu tilkal fudlatu, dan akhirnya sisa-sisa makanan yang buruk itu akhirnya dapat dicerna dan dibuang dari tubuh kita itu. Wal aslahu selanjutnya Imam Al-Musannif menjelaskan wal aslahu al harakatu an takuna fi waqti khalwil ma'idati minat ta'ami. Dan sebaiknya berolahraga meskipun dengan gerakan yang sangat ringan itu sebaiknya di waktu perut kita itu masih kosong, artinya kita belum mencerna makanan.
belum sarapan. Jadi sebelum sarapan kita sudah berolahraga dalam waktu ketika perut kita dalam waktu kondisi kosong ya, dalam waktu kosong, artinya kita belum mencerna, belum sarapan, jadi kita berolahraga terlebih dahulu. Kemudian waktu sama ar-riyadatu, maka itulah yang dinamakan olahraga. Wahwa ayataharraka biharakatin khafifatin mu'tadilatin mislu misla rukubi dabatin au masyi khafifin au ilaji ba'dil ashghali au qiraatin au nahwi dzalika. Jadi apa sih yang dinamakan olahraga? Olahraga yaitu kita itu bergerak meskipun dengan gerakan yang sangat ringan. Kalau kita temui di masa sekarang itu seperti halnya kalau orang-orang lansia itu dia biasanya melakukan senam tai chi. Kalau kemudian kita juga bisa melakukan seperti yoga, itu kan gerakan-gerakan yang sangat ringan ya, tidak terlalu memberatkan tapi konsisten kita lakukan setiap hari atau minimal itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah, gerakan yang ringan sedang itu adalah gerakan seperti gerakan menunggang hewan. Menunggang hewan artinya kita menaikkan salah satu kaki kita secara bergantian, secara stimulan, atau dengan kita berjalan dengan jalan yang sangat ringan ya, atau bisa disebut sebagai jogging seperti itu, atau kita memperbaiki segala bentuk aktivitas atau seperti aktivitas membaca. Jadi kita meskipun dengan membaca itu pun sudah mengeluarkan energi, kita sudah melakukan suatu aktivitas kecil. Artinya daripada kita melakukan aktivitas yang disebut mager itu tadi. Kalau mager itu kan males gerak, artinya seperti tidak ada dorongan untuk melakukan kegiatan yang positif. Kemudian waliriyadati qadarun ma'lumun, dan kemudian olahraga itu juga memiliki suatu kira-kira yang diketahui. Wahwa rahisama tahmuru al-basharatu wa yabdu awalul araqi thumma yanqati'u wala khayra fil harakati dhaifati allati tuaddi ilal kulli wat ta'bi wala fil harakati akibal akli. Nah, selanjutnya tanda-tanda kalau olahraga itu maksimal, perkiraannya yaitu sampai kulit kita itu menjadi berwarna kemerahan. Kemudian juga akan muncul seperti keringat, waya bedu awalul araqi, jadi mulai bermunculan itu keringat, kemudian tidak terputus, dan artinya itu tanda-tanda itu terus muncul sampai selesai olahraga. Kemudian wala khaira fil harakati dhaifati, tidak ada kebaikan ya, maksudnya kalau gerakannya itu gerakan yang sangat lemah ya. Wala khaira fil harakati dhaifati allati tuaddi ilal kulli. Jadi artinya wala khaira, tidak baik, artinya cukup membahayakan ya, untuk suatu gerakan yang dimulai dari gerakan yang ringan sampai gerakan itu memunculkan gerakan yang letih, yang sangat berlebihan, atau muncul kelelahan yang sangat berlebihan. Wala fil harakati aqibal akli, dan juga tidak disarankan kita berolahraga itu setelah selesai makan langsung berolahraga, itu juga tidak disarankan, harus ada jeda minimal 30 menit.
Kemudian khususon ma'asyaba'i, terutama ketika keadaan kita itu sudah sangat kenyang, kemudian olahraga itu juga tidak disarankan. Farubbama 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 adda dzalika ila illatin azimatin, dan terkadang hal itu akan menyebabkan suatu penyakit yang membahayakan. Fahada al-qadru kafun fi tadbiril harakati, dan ini adalah gerakan-gerakan yang dikira-kirakan yang insya Allah cukup untuk melatih latihan olahraga kita. Kemudian ar-rabi'u tadbirus sukuni. Selanjutnya poin yang keempat yaitu berlatih untuk istirahat. Jadi setelah kita melakukan olahraga, selanjutnya kita beristirahat sejenak. Tadbirus sukuni. I'lam annal insana fi hali sukunihi la yakhlu imma an yakuna qa'iman aw qa'idan aw muttaji'an aw ghairu dhalika. Jadi ketahuilah bahwasanya seseorang ketika berolahraga itu ketika dia beristirahat itu dia ada kalanya istirahatnya itu dengan cara berdiri atau dengan cara duduk atau dengan cara berbaring atau dengan cara-cara yang lain. Fala yanbaghi an yastadima ba'dha hadhil halati ila an yahsula al-malala was-sa'amata. Jadi tidak dianjurkan apabila kita selalu melakukan suatu olahraga dan di mana olahraga itu akan menghasilkan suatu efek sangat lelah dan kecapean. Kemudian sangat lelah dan letih ya. Fa inna dzaka mudharrun, karena itu sangat berbahaya, birruhi wal badani mudharratan azimatan, karena itu juga akan membahayakan raga dan jiwa kita ya. Jadi akan sangat melelahkan, itu akan juga memberikan suatu dampak yang sangat buruk. Nah, selanjutnya yang paling baik itu apa? Walakinna al-aslaha ayyusakkina fi kulli wahidatin madama an-nasyatu baqiyan. Jadi sebaiknya yang terbaik adalah kita itu beristirahat di dalam setiap satu aktivitas olahraga. Tandanya adalah madama an-nasyatu baqiyan. Jadi selama energi itu masih tersisa. Artinya kita juga tidak boleh terlalu memaksakan kalau energi sudah habis. Nah, ketika masih ada tersisa energi, kita disarankan istirahat. Jadi bukan berarti istirahat itu ketika energi benar-benar sudah habis baru istirahat, itu akan membahayakan bagi kesehatan. Kemudian famata bada'at ta'abu was-sa'amatu istaroha ilal halisaniyati, dan ketika badan itu merasa kelelahan dan keletihan yang sedikit, maka langsung dia beristirahat pada keadaan yang kedua. Fahadha huwa al-qadru al-aslahu fi tadbiri sukuni, dan ini adalah suatu perkiraan yang sangat baik untuk melatih kita beristirahat setelah melakukan aktivitas olahraga. Nah, ini sudah ada sekitar 3 poin ya. Jadi 3 poin untuk melatih gaya hidup yang sehat, yang tadi sudah dijelaskan, yaitu meminum air putih, selanjutnya berolahraga dan beristirahat setelah berolahraga. Baiklah, terima kasih sudah
menyimak kajian fikih kesehatan pada pagi ini. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, seperti tentang pola tidur yang baik, kemudian cara bangun tidur yang baik, dan juga yang paling seru adalah pembahasan tentang pola berhubungan suami istri, berhubungan intim yang baik itu juga diatur dalam pola gaya hidup sehat yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.